Wallahu alam, itu penafsiran beberapa masyayikh, bukan penafsiran saya. Nah, ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang kita sebut juga Baitul Maqdis, ternyata dulu hampir setiap nabi pernah ke masjid itu. Dan itu adalah reuni akbar para anbiya 124.000 berkumpul di sana, dan semuanya menjadi makmum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nggak bisa nanggepin juga dia, nggak bisa membedakan antara pengalaman batin dengan ngayal. Saya tanya tentang definisi halu aja dia nggak tahu. Haluisme dari mana ente? Sekarang kita masuk ke hikam aja ya, menjelaskan jika kalimatnya tentang abdun, kehambaan, pada kita itu kewalian, pada Rasulullah itu makom kehambaan, makom paling basic beliau. Bagi kita itu sudah paling tinggi, yaitu kewalian. Mungkinkah seorang umat Nabi Muhammad SAW mengalami itu? Mungkin nggak? Antum pengen Isra nggak? Isra itu tujuannya apa di ujung ayat? Linuriyahu min ayatina. Tapi ada di satu kitab, ya, kitab ulama-ulama terdahulu juga, Al-Masjidil Haram itu simbol apa? Kiblat. Apalagi? Persatuan. Ini kayaknya politik nih. Ketahuan nih bacaannya nih ya. Nonton beritanya ya. Apalagi? Bagus Ustaz. Al-Masjidil Haram itu simbol apa? Kalau kita ke Masjidil Haram, haram itu maknanya apa? Suci, terlarang, artinya terlarang. Kalau ada disebut hutan terlarang, itu hutan suci maksudnya. Nggak boleh dipotong, nggak boleh diambil, nggak boleh dijamah. Ketika orang ihram di Al-Masjidil Haram, di tanah haram, ada pantangannya nggak? Boleh nggak musyrik masuk ke kota haram? Nggak boleh. Maka beberapa masyayikh kami mengatakan minal Masjidil Haram itu adalah perjalanannya sahamba. Dia pertama kali adalah bab tauhid, karena Al-Masjidil Haram itu simbol tauhid. Jadi modal awal orang itu bisa menjadi hamba yang diisra karena Allah, dia harus kuat dulu. Ayyuharrim ma siwallah. Dia haramkan dirinya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu alam, itu penafsiran beberapa masyayikh, bukan penafsiran saya. Ya. Ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang kita sebut juga Baitul Maqdis, ternyata dulu hampir setiap nabi pernah ke masjid itu. Dan itu adalah reuni akbar para anbiya 124.000 berkumpul di sana, dan semuanya menjadi makmum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sering saya berikan pertanyaan di jamaah kita dari bulan kemarin. Bagi antum masuk akal nggak orang yang hidup jadi imam, makmumnya yang udah meninggal? Gimana? Orang yang hidup siapa itu? Baginda Rasulullah SAW. Makmumnya paling yang berjasad yaitu 4 doang itu, Nabi Khidir, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Idris. Selebihnya itu apakah Allah beri jasad lagi? Tidak ada riwayat yang menyebutkannya. Cuma disebutkan para anbiya mereka bermakmum kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam akidah Islamiyah ada namanya qudrah iradah. Sanggupkah Allah memberi mereka tubuh? Sanggup. Maka supaya sah mereka menjadi umat Rasulullah, itu mereka dikasih tubuh harusnya. Gitu. Walaupun cuma sesaat. Saya mau tanya lagi, lebih mulia nabi atau malaikat? Bener nih, serius.
malaikat boleh nggak bertubuh, berjasad ya? Dia menyerupai, jangan-jangan nih hadir nih ada yang bukan orang, orang-orangan maksudnya. Karena banyak sekali riwayat di zaman Bani Israel, ada orang keluar dari rumahnya ditemuin seseorang, ternyata orang itu malaikat. Gak usah di hadis, itu hadis Bukhari Muslim. Di kisah Sayyidina Ibrahim, beliau didatangi 3 orang, ya masih ingat? Hal ataka hadithul mukarramun, kan itu ya? Itu gimana? Malaikat menyerupai 3 orang laki-laki, itu yang hombrang-hombrang jatuh cinta sama mereka. Yang 3 ini, ketika dihidangkan makanan, Nabi Ibrahim gak sadar. Bayangkan, sekelas Nabi itu gak langsung bisa memahami kejadian siapa yang di hadapan dia. Apalagi cuma wali, apalagi cuma seorang seperti kita ini. Baru ketahuannya apa? Pas ngidangin domba. Nah, ini guyonannya para habaib. Inilah dalil awal makan kubuli. Ya enggak lah, dulu kan mana ada nasi di situ ya. Nasi itu kan dibawa oleh orang-orang India. Ya, sama orang Indonesia, Thailand di belakangan ya. Mungkin dulu apa gitu, wallahu a'lam. Yang penting dihidangkan daging domba. Ternyata mereka nggak mau makan. Di sana kalau makan baru merinding Sayyidina Ibrahim. Apa kata beliau? Kalian bukan orang ya, baru nyadar. Jadi itu saking hobinya Sayyidina Ibrahim ikramud dhuyuf. Maka siapa di antara antum yang kalau ada tamu selalu menghidangkan makanan, itu insya Allah bersama Sayyidina Ibrahim nanti. Insya Allah. Mau? Kalau bersama Nabi kelasnya VIP. Bukan VIP lagi ya. Jadi para anbiya ini yang dirahasiakan. Apakah mereka diberi tubuh? Tapi secara akidah Ahlussunnah, apakah Allah sanggup menjadikan mereka bertubuh? Ya jawabannya tadi, lebih mulia malaikat atau nabi? Lebih mulia nabi. Karena lebih mulia nabi, mungkinkah nabi bisa berjasad? Mungkin aja. Ya. Oh, saya nggak pernah lihat ya. Antum nggak pernah lihat bukan berarti nggak ada. Nggak pernah merasakan ya. Nyampe ya, gimana mau ngerasain? Di kitab Hikam. Gimana? Karena kita bukan nabi. Isra itu perjalanan ruhani disebut dengan mukasyafah. Mi'raj itu perjalanan rohani, dia gabungan 2, musyahadah yang tinggi, lalu mukasyafah yang tinggi dan musyahadah. Mukasyafah itu yang disebutkan di ujung ayat, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Tujuannya untuk memperlihatkan kepada engkau hai Muhammad, kepadanya, min ayatina. Maka ini jadi kaidah, miftahul mukasyafah ya'ud ila dhamirhu ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang hanya dapat melihat yang benar dari mukasyafah itu cuma satu, min babi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lafaznya jelas, linuriyahu hu ay sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ayatina, agar kami memperlihatkan kepada sang Muhammad ayat-ayat kami. Ini lafaznya. Maka dari sini ulama-ulama ahlul haqaiq mengatakan ini kaidah azimah, bahwa tidak ada pengalaman batin yang sahih kecuali min babi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali lewat pintu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat cinta beliau, lewat syariat beliau, lewat thariqah beliau, lewat haqiqah beliau, dan ma'rifatnya beliau. Gak bisa yang lain. Itu gak mungkin. Mesti lewat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, itu disebut halu. Ya. Beberapa waktu lalu ada orang datang ke Ribat, katanya mau memberantas haluisme. Ternyata dia lebih halu daripada saya. Ya. Dan yang dia sebut halu itu yang dialami oleh Imam Bukhari,
oleh Imam Ghazali, oleh Imam Hakim Tirmizi, oleh Imam Ibn Arabi, oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika kita sodorin begitu, ya nggak bisa nanggepin juga dia. Nggak bisa membedakan antara pengalaman batin dengan ngayal. Saya tanya tentang definisi halu aja dia nggak tahu. Haluisme dari mana ente? Ya, membuat istilah itu mesti ada pertanggungjawaban ilmiahnya. Ism itu apa? Itu aja kami bingung. Ya. Kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqiz Minad Dhalal. Ini Indonesia punya Jatman namanya, Jami'ah Thariqah Mu'tabarah. Ya. Jami'ah Thariqah Mu'tabarah itu menyebutkan bahwa thariqah kami, thariqah tasawufnya Imam Ghazali. Oke, tasawuf Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam kitab Al-Munqiz Minad Dhalal mengatakan apa? Orang kalau sudah Allah buka hijabnya, ini di bagian bab tasawuf, maka dia akan diizinkan Allah menyaksikan arwah, para malaikat, anbiya, aulia. Ini kalimat, apa dia halu? Apa Imam Ghazali halu? Ada berani bilang Imam Ghazali halu? Ya, jangan-jangan ente yang halu. Ya. Jadi Isra itu boleh disebut mukasyafah, batin yang disingkap oleh Allah sehingga seorang hamba menyaksikan bukan lagi dengan basar tapi menyaksikan dengan basirah. Apa beda basar dan basirah? Kalau basar ya terhalang tembok, terhalang dia. Tapi kalau basirah dia tidak terhalang itu. Ini yang terjadi pada Sayyidina Umar, dizahirkan ketika lagi khutbah dia berteriak kepada panglimanya yang sedang bertugas di wilayah Irak. Dia di Madinah. Mungkin saja. Kenapa? Ini yang disebut oleh Imam Al-Mursi. Makom dia kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Itu Sahih Bukhari. Pendengaran dia sudah diganti oleh Allah. Pandangan dia sudah ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka-mereka itu disebut abdal. Abdal itu secara harfiahnya diganti sifatnya. Harfiahnya diganti karakter dan kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Lau annaka la tasilu ilai illa ba'da fana'i masawik wa mahwi da'awik lam tasil ilaihi abada. Ya. Ini ada mitologi. Jadi bertasawuf itu banyak mitosnya daripada realnya. Dulu kawan-kawan saya kalau mau ngaji hikam itu ejekannya dahsyat. Lu mau ngaji hikam? Setengah jam sebelum jam sholat urus dan masjid tuh. Ya. Lu ada urusannya apa dengan itu? Itu masalah mau ngambil bab sunnah atau tidak, bab mustahab atau tidak. Oh ente kalau ngaji hikam udah nggak boleh dosa. Berarti kalau nggak ngaji hikam boleh dosa gitu. Itu logika apa itu? Logika apa ya begitu? Lebih mulia hikam atau Quran? Orang baca Quran terus ada takdir dia berdosa, terus gimana? Tinggal tobat tuh mudah, gak usah kemudian mempersulit hidup. Kalau mau dikasih perbandingan kira-kira seperti itu.